Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumih fid darin amin. Qala, kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah kalian ketika kami, kata Allah, menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari pasukan Fir'aun, dari Fir'aun dan pasukannya. Yasumunakum, yang mana menimpa kalian semua itu su'al adzab, cobaan atau siksaan yang sangat berat. Ini Allah mengingatkan kembali. Di ayat sebelumnya Allah mengingatkan agar kaum Bani Israel itu suruh ingat Allah itu banyak ngasih nikmat kepada bapak moyang mereka, yaitu dimulai dari zaman Nabi Musa. Nah, lagi-lagi diingatkan oleh Allah di ayat ini. Tujuannya tentu supaya agar mereka itu, kaum Bani Israel, kembali kepada Allah, kembali beriman seperti imannya Nabi Musa. Jadi khitabnya ini diingatkan di zaman Nabi Muhammad, agar mereka ini supaya ingat kepada nikmat-nikmat yang Allah kasih itu kepada bapak moyang mereka, pengikutnya Nabi Musa pada saat itu. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah kalian ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'aun, dari pengikut-pengikutnya Fir'aun, yasumunakum, yang mana mereka itu, Fir'aun dan pasukannya, menimpakan su'al adzab, siksaan yang sangat berat. Apa siksaannya? Yudabbihuna abna'akum. Siksaannya diantara lain itu adalah di zaman Fir'aun itu, anak-anak laki-laki yang baru lahir itu yudabbihun, digorok lehernya, dipotong, disembelih. Jadi zaman dulu, zaman Fir'aun, anak laki-laki yang baru lahir itu diapain? Disembelih, dipotong. Kenapa demikian? Ya karena kan kasusnya ketika itu Fir'aun pernah mimpi yang merobohkan atau meruntuhkan kekuasaan Fir'aun itu adalah laki-laki, anak laki-laki, pemuda yang masih muda, tapi bisa menghancurkan, mengalahkan kekuasaan Fir'aun yang ngakunya sebagai Tuhan. Maka dia bertanya tuh kepada siapa? Fir'aun. Nanya kepada penasehat-penasehatnya. Semalam saya mimpi gini. Maka kemudian keluarlah keputusan presiden, keputusan Fir'aun pada saat itu, diperintahkan kalau ada anak laki-laki, bunuh, matiin, gorok lehernya, jangan dibikin hidup. Karena siapa tahu nanti di antara laki-laki yang baru lahir itu, terutama nantilah di antara mereka itu nanti yang menghancurkan atau mengalahkan, merobohkan, meruntuhkan kekuasaanku, kata Fir'aun. Jadi yudabbihuna abna'akum, disembelih Pak, disembelih anak laki-laki yang baru lahir. Makanya pada akhirnya kan, wah, jadi yang lahir anak laki-laki itu banyak yang disembunyiin tapi nggak ada yang selamat.
Yang ketahuan semuanya disembelih oleh siapa? Oleh Fir'aun. Yudzabihuna abnakum. Mereka itu Fir'aun dan pengikutnya itu menyembelih anak-anak laki yang baru lahir. Wa yastahyuna nisa'akum. Tapi mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Yastabiquna nisa'akum. Jadi kalau laki-laki dibunuh, perempuan nggak jadi masalah. Jadi pada saat itu Fir'aun itu memang penguasa yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Ngaku itu sebagai Tuhan. Nah disitulah yang ngelawan Fir'aun semuanya dibasmi. Dibasmi dengan cara kekuasaannya dia. Sampai-sampai Nabi Musa pun ngelawan tuh. Ngelawan. Dan sebenarnya Fir'aun kalah. Ya sebenarnya kan Fir'aun kalah. Ketika tukang penyihir-penyihirnya Fir'aun itu. Supaya mereka ngikut kepada Fir'aun, diundang penyihir-penyihir, tongkatnya berubah jadi ular. Tongkatnya berubah jadi ular. Tapi sebenarnya bukan tongkatnya yang berubah jadi ular. Namanya juga penyihir. Menghipnotis. Sebenarnya mah tongkat yang nggak berubah jadi ular, akan tetapi pandangan kita tuh, pandangan mereka pada saat itu dihipnotis seolah-olah tongkat itu jadi ular. Dilawan sama Nabi Musa atas perintah Allah. Musa, lemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkatmu untuk apa tujuannya? Untuk melemahkan tipu daya mereka. Maka disebutnya mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa dilemparin berubah jadi ular. Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya itu berubah jadi ular. Hanya mendapatkan perintah Allah, Musa lemparkan tongkat. Ketika dilemparkan tongkat itu, udah lemparin aja ke tengah, dilemparin ke tengah, tiba-tiba menjadi ular raksasa. Menjadi ular raksasa, dan ular-ularnya para penyihir itu dimakan, dilahap oleh ularnya mukjizat Nabi Musa, dimakan. Lah Nabi Musa kaget juga, Pak. Nabi Musa kaget juga. Kok berubah jadi ular? Ya. Dan Allah nggak ngasih tahu nanti tongkatmu akan berubah jadi ular. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan artinya Allah memberikan khawarikul adat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tapi udhifa lil anbiya, mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi dan pada rasul saja. Enggak dikasih kepada yang lain. Hanya diberikan kepada nabi dan rasulnya. Itu namanya mukjizat. Jadi kalau kita mah bukan nabi. Kita mah bukan nabi. Kalau ada sesuatu yang aneh pada diri kita, ataupun orang lihat keanehan pada diri kita, maka yang ada pada diri kita itu namanya bukan mukjizat. Tapi apa namanya? Ma'unah. Ma'unah, pertolongan. Wah, ini mukjizat dari Tuhan. Gak ada. Mukjizat mah hanya kepada nabi dan rasul. Kehebatan-kehebatan pada makhluk selain untuk para nabi itu namanya bukan mukjizat. Karena mukjizat amrun khawarikun udhifa lil anbiya, perkara yang di luar kebiasaan yang hanya diberikan atau disandarkan kepada para nabinya saja. Apa tujuannya? Yang namanya mukjizat itu tujuannya untuk melemahkan musuh-musuhnya Nabi, musuh-musuhnya Islam. Karena mereka itu menyombongkan dirinya. Woi, tongkat gua nih berubah jadi ular, tongkat saya nih berubah jadi ular. Nih, batu bisa jadi hewan. Nah, Allah punya kuasa, Allah berikan mukjizat kepada para nabi. Lawan tuh kesombongan mereka. Supaya apa? Agar mereka menjadi lemah dengan kesombongannya dan dibikin sadar. Sebenarnya begitu. Kalau diulang lagi mah Nabi nggak bisa.
Kalau bukan karena perintah Allah. Tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular, Nabi Musa juga bingung. Mau ngambilnya lagi gimana? Takut juga tuh Nabi Musa. Ular gede banget. Orang Arab, Pak. Orang Arab kan gede-gede. Tongkatnya aja gede. Ularnya juga gede tuh. Dipegang lagi bingung. Bagaimana caranya nih? Nabi Musa juga kaget, gak berani. Tapi Allah perintahkan, pegang aja udah palanya. Pegang buntutnya tuh. Gak apa-apa. Dipegang lagi buntutnya, berubah lagi jadi ular. Berubah lagi jadi tongkat lagi. Pegang lagi berubah jadi tongkat. Dilempar lagi jadi ular lagi. Begitu. Tapi setelah kejadian itu diulang lagi sama Nabi Musa, nggak bakal bisa. Karena memang itu kuasanya Allah. Itu namanya mukjizat. Mukjizat. Kalau disengaja-sengaja lagi, ya Allah alam belum tentu bisa. Kalau tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kuasanya Allah. Kan kalau kita bisa ngulang-ngulang tuh. Gampang hipnotis orang, ditepok aja panur. Ditepok jadi panur. Ujuk-ujuk bisa nyerahin aja tuh uang, ya enggak? Ditepok lagi, besok-besok ditepok lagi tuh. Begitu lagi ke hipnotis lagi, bisa diulang-ulang tuh. Nah, itu mah bukan mukjizat. Tapi apa namanya? Sihir. Istidraj jadinya tuh. Orang bisa apa namanya? Bisa ngebengkokin besi. Ya enggak? Bisa dengan giginya bisa narik truk, bisa diulang-ulang. Nah, itu mah hanya latihan. Tapi kalau mukjizat nggak gitu. Mukjizat yang masih bertahan, yang masih ada sampai sekarang hanya satu, yaitu apa? Al-Quran. Yang lain udah nggak ada. Tongkatnya Nabi Musa dicari sampai sekarang kagak ada. Hah? Panur punya tongkat Nabi Musa? Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku nih tongkatnya Musa, nggak ada. Atau cincin Sulaiman, nggak ada. Kalau nama cincin Sulaiman Dare ada. Jadi diingatkan, wadhkuru ya Muhammad, sampaikan tuh kepada mereka, ke orang-orang Yahudi, ke orang-orang kafir. Karena orang kafir, orang Yahudi ini turunannya Bani Israel. Sampai yang ada di zaman Nabi Muhammad pun pada saat itu adalah turunan Bani Israel. Bapak moyangnya mereka itu Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai ke bawah. Diingatkan, dulu bapak moyang kamu, mulai dari zaman Nabi Musa diberikan nikmat yang banyak. Tapi sekarang kamu tidak mengingat nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Nah sekarang juga terus kemudian diingatkan lagi oleh Allah ketika bapak moyangmu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya aku selamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga mereka itu bisa membelah lautan. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, dikejar oleh Fir'aun, lalu kemudian Allah perintahkan lagi-lagi kepada Nabi Musa, Musa pukulin tongkat itu ke lautan, kan gitu. Pukul tongkatmu ke lautan tersebut, lalu kemudian dengan izin Allah terbuka itu lautan, kebelah jadi dua. Dipukul tongkatnya Nabi Musa ke lautan tersebut, lalu kemudian lautan itu terbelah jadi dua. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa dan pengikutnya pun melewati lautan tersebut, tapi kemudian ketika Fir'aun dan pengikutnya, gerombolannya ngikut ke tengah lautan tersebut, tertutup itu lautan. Tertutup lautan tersebut dan akhirnya seluruh pengikutnya Fir'aun mati jadi bangkai. Ada yang dimakan ikan paus, tenggelamin. Tapi satu yang diselamatkan oleh Allah. Artinya semua itu yang tenggelam lautan Pak nggak nyisa. Diapain? Dimasuk ke lautan, tenggelam, nggak tersisa, dimakan ikan paus. Satu yang diselamatin sama Allah, mayatnya, yaitu siapa? Fir'aunnya doang yang diselamatin, mayatnya nggak jadi apa? Nggak dimakan ikan. Hah?
Apa? Ikannya nggak doyan. Ikannya nggak doyan, kebanyakan dosa nih orang nih. Nggak dimakan. Itu Allah selamatkan. Allah tidak mengizinkan ikan untuk makan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun itu mayatnya tidak ditenggelamkan dan juga tidak dimakan. Dan disitulah mayatnya Fir'aun diabadikan. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan mereka, sebenarnya gitu, untuk mengingatkan kaum Bani Israel, nih si Fir'aun nih yang ngebangkang, yang kafir kepadaku, yang tidak taat kepadaku, nih orangnya nih udah jadi bangke, udah jadi mayat, nih dijadiin mumi gitu, di mumi, di apa namanya, diabadikan. Mayatnya sampai sekarang itu apa, masih ada Pak. Nanti kapan-kapan kita ngelihat mayatnya Firaun ke Mesir, mainnya jangan dilontar mulu PRT. Mesir kita umroh. Nah, dia apa? Bebas melihat, dipoto juga boleh. Ari Pandur mau foto gitu ya. Boleh, ada Firaun itu. Benar, dibalsem, diabadikan. Itu apa tujuannya? Tujuannya supaya menjadi peringatan. Nih orang yang ngebangkang kepada Allah nih orangnya. Supaya mereka itu kaum Bani Israel sebenarnya supaya sadar nih, yang ngaku Tuhan nih. Nih yang ngaku Tuhan nih kayak begini nasibnya. Gitu. Tapi emang dasar kaum Bani Israel pada saat itu sampai di zaman Nabi Muhammad pun banyak yang kufur kepada Allah. Makanya diingetin terus sama Allah. Wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada semua itulah yang Allah firmankan tadi. Dan di dalam cerita itu tadilah cerita Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, dan kemudian juga Allah Allah selamatkan pengikutnya Nabi Musa dari azab. Bala'um mir rabbikum, bermula cobaan dari Tuhanmu, azimun, yang sangat besar. Ada riwayatnya mengatakan bahwa yaitu tadi mulai dari pembangkangan Nabi Musa kepada Fir'aun, mulai dari penyihir-penyihirnya itu dikalahkan oleh Nabi Musa, lalu kemudian juga ada apa tuh, tragedi wabah penyakit kepada Fir'aun dan juga rakyatnya pada saat itu, yaitu belalang banyak, satu kota tuh Pak, sehingga mereka kena belalang itu jadi pada penyakit semua. Nah itu sebenarnya adab buat Fir'aun dan pengikutnya supaya diingetin. Tapi namanya Fir'aun, ya Fir'aun kan gitu. Fir itu artinya jauh, aun itu pertolongan. Yang namanya Fir'aun itu jauh dari pertolongan Allah. Tetap aja ngebangkang, dikasih penyakit, dikasih bala, dikasih adab, tetap dia kekeh merasa dirinya tidak kalah. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya itu keluar dari kekuasaan Fir'aun. Udah kalau gitu kami dan pengikut-pengikut kami keluar dari negeri ini. Diizinkan oleh Fir'aun, ya udah kamu pergi aja, jangan di sini lagi, ribet ada lulu pada gitu. Tapi ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu pergi untuk meninggalkan kota Mesir, di tengah perjalanan Fir'aun mikir, waduh, nyesal juga nih saya izinkan mereka pergi. Sebab kalau mereka pergi nanti di sana nanti nyusun strategi bakal nyerang saya lagi. Akhirnya Fir'aun dan pasukan itu kejar, bunuh mereka semua. Nah, disitulah terjadi apa? Ditenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di laut. Gak ada yang selamat kecuali yaitu Fir'aun laknatullah.
Yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ya kalau buat kita apa berarti ini apa kan namanya, makanya tadi cerita-cerita Fir'aun itu sebagai contoh yang jelek. Bahkan sampai Allah mengabadikan Fir'aun jadi sebuah mumi. Itu sebenarnya peringatan. Jangan kita ngebangkang kepada Allah, apalagi ngaku-ngaku sebagai Tuhan, sebagai pangeran. Nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Nggak ada yang bisa mengalahkan saya umpamanya. Tuh nanti nasibnya kayak model Fir'aun. Di Mesir istananya begitu megah pun terkubur tanah, rata jadi tanah. Kekuasaannya apa namanya, peninggalannya tinggal piramid saja. Piramida. Makanya Zionisme itu lambangnya itu kayak piramida. Mata satu, bentuknya mata satu kayak Dajjal. Dajjal kan matanya satu. Ada organisasi Zionisme, Satanisme, New Era baru disebutnya. Itu jadi satu kesatuan yayasan atau foundation namanya Illuminati. Dulu zaman kita muda Tono, ada kalungkan yang A kayak gitu kan, metal. Itu kayak gitu deh, kalung metal gitu, yang A piramid gitu, PRT. Itu dulu kita sering pakai tuh, nggak tahu tuh Illuminati, Satanisme. Kan dulu mah keren kalau pakai kalung kayak begitu. Itu memang ingin merubah dunia itu new era baru. Tapi memang dari segi realita yang kita lihat sekarang ini, Pak, mereka itu merubah kita dengan berbagai macam cara. Illuminati itu dia bikin propaganda, program-program supaya Islam itu jauh dari keislamannya. Bikin teknologi. Bayangin, ya buatan siapa? Kaum Bani Israel, Yahudi. Piala Dunia, bola nih, Piala Dunia yang diskualifikasi siapa? Iran sama Rusia. Bener, Iran sama Rusia. Padahal Iran masuk kualifikasi Piala Dunia, tapi didiskualifikasi karena musuhnya Amerika. Israel yang udah jelas-jelas penjahat perang sampai sekarang masih ada, masuk dia Piala Dunia. Propaganda dari dulu sampai sekarang. Makanya kita diadu-adunya itu di medsos, di media sosial. Ketika di media sosial berhasil, kita diadu domba, di framing, disclaimer segala macam, dibikin apa namanya, kita itu supaya bermusuhan. Lewat mana? Lewat media. Benar, Pak. Makanya supaya menghilangkan hal-hal itu, nggak apa-apa. Yang berdakwah, yang syiar, sebarkan di medsos. Jadi medsos itu jangan isinya yang sifatnya hiburan-hiburan saja, isi dakwah, konten-konten dakwah. Kita share, kita bagikan. Itu. Supaya apa? Supaya untuk ngimbangin, ya syukur-syukur bisa menguasain. Tapi sulit menguasain karena yang punya mereka-mereka juga. Data kita ada pada mereka. Wa idh farakna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna min ali fir'auna wa antum tanzurun. Lalu kemudian Allah berfirman mengingatkan kaum Bani Israel kembali. Wadkuru wa idh farakna, dan ingatlah. Jadi id di sini apa namanya, pengganti dari namanya dharab, pengganti dari wadkuru. Wa id farakna, dan ingatlah ketika kami memisahkan bikum kepada kalian al-bahra, yaitu memisahkan lautan.
Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian, yaitu bapak moyang kalian dulu tuh kami selamatkan. Wa agraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'auna, kaumnya Fir'aun bersama Fir'aunnya pada saat tenggelamkan, tapi Allah lalu kemudian angkat itu Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan padahal kalian semua itu juga tahu, menyaksikan, melihat. Dan lautannya pun jadi saksi. Lautannya pun sampai sekarang masih ada, itu jadi saksi. Ditenggelamkannya Fir'aun di Mesir. Wa id farakna, dan ingatlah lalu kami wa id farakna bikumul bahro, dan ingatlah lalu kami memisahkan, membelah lautan untukmu, yaitu untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Diingatkan kepada Allah, kepada kaum Bani Israel, fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kalian, bapak moyang kalian. Lu kalau nggak ada kalau bapak lu nggak diselamatin pada saat itu, ente turunannya nggak ada, Israel nggak ada, Amerika kagak ada, diselamatin tuh Pak, supaya mereka itu beriman kepada Allah. Bapak moyangnya beriman, tapi kesininya banyak yang kembali kepada jalan kekafiran. Diceritain. Dan Nabi Musa turun kepada Nabi Harun supaya apa? Supaya estafet dakwah, estafet ketauhidan, estafet perkembangan Islam itu terus kepada kaum Bani Israel itu terjaga. Tapi yang terjadi di antara mereka, kaum Bani Israel itu banyak yang membangkang kepada Allah, tidak ingat apa yang sudah Allah perbuat, dari mulai dikasih nikmat, diselamatkan mereka, dan seterusnya. Tapi mereka itu masih banyak yang kufur. Wa antum tanzurun. Jadi namanya dulu itu Laut Merah itu apa, kalau di sini katakan Laut Kulzum. Laut Kulzum, Laut Merah. Ya, laut namanya Laut Kulzum. Kenapa jadi merah? Karena itu manusia yang ditenggelamkan oleh Allah itu dimakan oleh ikan. Jadi darah itu, lautan itu menjadi darah. Jadi kami selamatkan kalian, kami pisahkan pengikut-pengikutnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kami tenggelamkan pasukan Fir'aun di Laut Merah tersebut. Wa id wa'adna, dan ingatlah, dan ketika kami memberikan janji, menjanjikan Musa kepada Nabi Musa, menjanjikan yaitu menurunkan Taurat sebagai petunjuk, kitab Taurat sebagai petunjuk untuk Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi kitabnya Nabi Musa itu adalah namanya kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, pedoman untuk umatnya Nabi Musa. Arba'ina lailatan, Nabi Musa pada saat itu munajat kepada Allah, tirakat selama 40 hari. Arba'ina lailatan, 40 hari 40 malam. Selama 40 hari bermunajat kepada Allah, maka disitulah artinya di situ proses wahyunya Allah turun. Allah tunaikan janjinya, yaitu menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk pengikutnya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu diriwayatkan, kita nih Pak, sholat Isya ini yang 4 rakaat nanti nih, itu adalah sholatnya Nabi Musa. Sholatnya Nabi Musa. Jadi nggak ada mata rantai yang terputus. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3? Itu sholat-sholatnya para nabi-nabi sebelumnya, ibadahnya para nabi sebelumnya. Nah di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad, yang 5 waktu ini adalah merupakan mata rantai ibadah ataupun sembahyangnya para nabi-nabi sebelumnya, dikumpulkan, disempurnakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukunya disempurnakan, takbirnya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, waktunya pun sudah diatur. Jadi bukan memang
karangan-karangan manusia. Memang itu adalah perintah Allah, diatur, waktunya sudah ditentukan, gitu. Berapa rakaatnya pun sudah ditentukan, dan itu rakaat-rakaat itu pun kilas balik ibadahnya para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa bermunajat selama 40 malam. Ibaratnya ya sembayangnya Nabi Musa itu tiap malam pada saat dikasih wahyu oleh Allah supaya ngikut kepada Nabi Musa, taat kepada pedoman pada saat itu adalah kitab Taurat, tapi kemudian summa taqaddumul ijla min ba'dih, lalu kemudian kalian semua itu malah menjadikan apa? Menjadikan al-ijla, mereka itu malah menjadikan patung anak sapi. Patung yang berbentuknya anak sapi, yang dijadikan apa? Tuhannya kalian. Tuhannya kalian. Mim ba'di, setelah Nabi Musa meninggalkan alam dunia ini. Setelah Nabi Musa selesai kenabiannya. Bukannya ikut kepada nabi-nabi selanjutnya, tapi mereka malah kembali kepada kekufuran. Bukannya megang lagi Taurat sebagai pedoman, malah mereka menyembah patung sapi-sapi, patung berbentuk anak sapi. Makanya kan kalau di India itu jadi sakral, jadi mitos. Sapi itu nggak diapain, nggak disembelih katanya ya, dijadikan bebas di jalanan. Bener, bebas di jalanan, nggak disembelih, nggak dimakan. Coba kalau dibawa ke Indonesia, selesai itu jadi korban. Wa antum zalimun, dan kalian itu semua adalah orang-orang yang zalim. Jadi bukannya mereka ngikut terhadap pedoman kitab Taurat pada saat itu, tapi mereka itu malah menyembah patung yang dibuat berbentuk anak sapi. Buatan siapa tuh? Siapa prakarsanya? Samiri itu. Musa Samiri. Samiri. Jadi setelah Firaun selesai cerita itu, Nabi Musa pun sudah habis ceritanya. Itu diturun Allah menurunkan Taurat sebagai pedomannya. Tapi setelah Nabi Musa selesai tugasnya, bukannya diteruskan itu kitab Taurat dijadikan pedoman, Musa Samiri namanya itu. Musa Samiri menjadikan patung sebagai dewanya mereka yang berbentuk anak sapi. Namanya siapa? Pelopornya Musa Samiri. Siapa Musa Samiri? Musa Samiri itu Musa KW. Samiri itu samaran. Makanya kita suka nyebut samaran. Menyamar jadi si Anu, menyamar jadi Musa KW, nyamar. Makanya samaran-samaran itu adalah palsu KW. Gitu. Akhirnya disembahlah itu anak patung yang berbentuk anak sapi jadi Tuhan mereka. Wa antum zalimun, zalim batu mereka. Nah, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.